Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fatoni. Perkenalkan, nama saya Brian Hagara dengan NIM 009 dari kelas Sirek 6A. Di sini, saya akan mempresentasikan jurnal penelitian kami yang berjudul Klasifikasi Jenis Pencemaran Sungai Berbasis Citra Menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Langsung masuk ke pendahuluan. Pencemaran sungai merupakan masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, jumlah sungai yang mengalami pencemaran berat meningkat dari 25 sungai pada tahun 2018 menjadi 38 sungai pada tahun 2019. Penyebab utama pencemaran ini adalah limbah industri, limbah domestik, dan aktivitas pertanian. Permasalahan utama yang dihadapi merupakan kurangnya sistem pemantauan yang akurat dan efisien. Nah, saat ini pemantauan pencemaran masih dilakukan secara konvensional seperti analisis laboratorium yang memakan waktu lama dan biaya tinggi. Yang kedua, metode konvensional ini kurang akurat dalam mengidentifikasi jenis pencemaran, yang dimana tidak semua jenis pencemaran bisa dikenali hanya melalui analisis kimia atau inspeksi visual manual. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN, untuk mengklasifikasikan jenis pencemaran sungai berdasarkan citra digital. CNN ini telah terbukti efektif dalam pengolahan citra dan dapat memberikan hasil yang tepat serta akurat dibandingkan metode konvensional. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem klasifikasi pencemaran sungai berbasis citra menggunakan CNN, meningkatkan akurasi dan efisien pemantauan kualitas air sungai, dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi AI yang dapat digunakan untuk migrasi pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Convolutional Neural Network atau CNN digunakan dalam berbagai bidang, khususnya untuk klasifikasi pencemaran sungai berbasis citra digital. Berikut beberapa penelitian terkait yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama, di sini ada jurnal terkait penggunaan CNN dalam klasifikasi sampah dan polusi sungai. CNN telah digunakan untuk klasifikasi sampah dalam citra digital, yang dimana studi sebelumnya membandingkan arsitektur ResNet 50 dan ResNet 18 yang menghasilkan bahwa ResNet 50 ini memiliki akurasi lebih tinggi sebesar 99,41%, akan tetapi ResNet 50 ini membutuhkan waktu lebih banyak daya komputasi. Sedangkan ResNet 18 lebih efisien dalam waktu pelatihan sebesar 98,69%, yang dimana lebih ringan untuk sistem real time. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan arsitektur CNN sangat berpengaruh terhadap performa sistem klasifikasi pencemaran. Yang kedua adalah penelitian tentang deteksi sampah di Sungai Ciliwung dengan model YOLO V8. Penelitian ini menggunakan YOLO V8 atau You Only Look Once version 8 untuk mendeteksi sampah yang mengapung di sungai. Model dilatih dengan dataset citra sungai dan diuji pada berbagai kondisi pencahayaan. Hasil terbaik diperoleh pada EPOD ke-177 dengan metrik evaluasi yang dimana precision sebesar 84,02%, recall sebesar 91,03%, F1 sebesar F1 score sebesar 87,38%, yang dimana penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa metode deep learning seperti CNN dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi sampah di sungai secara real time. Yang kedua adalah CNN dalam klasifikasi dan deteksi berbasis citra di bidang lain. Nah, CNN ini nggak hanya digunakan dalam klasifikasi pencemaran sungai, tetapi juga dalam berbagai bidang lain yang menunjukkan efektivitasnya dalam klasifikasi berbasis citra. Di sini ada penelitian yang membahas tentang penyakit tanaman dengan transfer learning. CNN digunakan untuk mendeteksi penyakit daun lemon dengan arsitektur DenseNet 201, ResNet 50, ResNet 15V2, dan Exception yang memiliki akurasi tertinggi sebesar 94,34%. Model ini membantu petani dalam mengidentifikasi penyakit tanaman hanya dengan mengambil gambar daun, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan lebih awal. Nah, kedua adalah klasifikasi penyakit paru-paru dengan CNN. CNN juga diterapkan dalam dunia kesehatan, misalnya untuk mendiagnosa penyakit paru-paru dari citra X-ray. Berbagai model dibandingkan seperti SequisNet, VGG11, ResNet 18, DenseNet, MobileNet V2, yang memiliki akurasi tertinggi sebesar 88,5%. Nah, di sini juga dilakukan lagi fine tuning dan mekanisme attention sehingga akurasi modelnya dapat ditingkatkan sebesar 93,3%. Nah, penelitian lain juga ada klasifikasi buah segar untuk menggunakan CNN. Di sini CNN itu menggunakan arsitektur AlexNet yang digunakan untuk membedakan sebuah segar dan busuk. Hasil penelitian ini mencapai akurasi sebesar 99,8% setelah menerapkan pre-processing gambar, augmentasi data, dan fine-tuning model, yang dimana studi ini menunjukkan bahwa CNN dapat dioptimalkan untuk klasifikasi berbasis citra di berbagai sektor termasuk pertanian dan makanan.
Selanjutnya, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada deteksi tingkat pencemaran secara umum daripada mengklasifikasikan jenis pencemaran. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengembangkan sistem yang dapat membedakan jenis pencemaran sungai berdasarkan citra digital. Yang pertama, penggunaan transfer learning untuk identifikasi jenis pencemaran. Karena CNN dapat dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis pencemaran sungai seperti limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Yang dimana transfer learning ini diterapkan untuk meningkatkan akurasi dengan memanfaatkan model CNN yang telah dilatih sebelumnya pada dataset lain. Yang kedua, dampak implementasi CNN dalam pemantauan sungai. Sistem berbasis CNN ini dapat membantu dalam pemantauan pencemaran secara real time, sehingga pihak berwenang dapat mengambil tindakan lebih cepat. Model ini juga dapat diintegrasikan dengan kamera pengawas yang dipasang di jembatan atau titik-titik strategis sungai. Dengan pendekatan ini, pemantauan kualitas air menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Kesimpulan dari tinjauan pustaka ini bahwa CNN telah terbukti efektif dalam berbagai bidang berbasis citra, termasuk klasifikasi sampah, deteksi penyakit tanaman, dan diagnosis penyakit paru-paru. Penggunaan CNN dalam penelitian ini didasarkan pada keberhasilan metode tersebut dalam klasifikasi objek kompleks dengan akurasi tinggi. Dengan mengadaptasi metode transfer learning, sistem ini dapat digunakan untuk membedakan berbagai jenis pencemaran sungai secara akurat. Keunggulan CNN dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk mengklasifikasikan pencemaran sungai secara otomatis, real time, dan lebih akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Mungkin itu saja presentasi dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.